Jadi dulu tuh jadi aku tuh dari kecil sama papa aku. Aduh ini cerita keluarga sih, tapi aku nangis nggak mau. Oke. Jadi aku tuh dari kecil nggak pernah ketemu mama. Bisa. Aku dari kecil di Cirebon sama papa, tapi udah almarhum kan. Aku dari kecil di Cirebon. Jadi Hai Kak. Hai, silakan perkenalkan diri. Halo, nama aku Ike Widianti, dipanggil Keke, umur aku 19, tinggi aku 168 cm, berat badan aku 60 kilo. Hobi? Aku hobi traveling, Traveling. Terus apa lagi? hobi masak juga, terus hobi berenang sama lari. Berenang, lari. Tapi di sini suka joget TikTok katanya. Suka, tapi gak terlalu bisa, jadi masih kaku gitu. Kalau yang lain kan kayak udah lentur, kalau aku nggak bisa. Masa sih? Jadi cuma bikin biar nggak bete aja gitu, joget-joget, ngisi kekosongan kan lagi corona gini kan aku masih nggak terlalu banyak kerjaan kan. Jadi aku suka bikin TikTok kayak gitu. Boleh diperagain gerakan TikTok yang kamu suka? Aku masih kaku, nggak terlalu bisa. Coba. Gak ada musiknya. Yang mana ya? Bingung Kak, soalnya nggak diapalin juga sih. Gini kan, tapi aku nggak bisa nyanyinya. Ya nggak apa-apa. Terus- Gerakannya aja. Gini, terus apa sih? Gimana yang nggak ada lagunya sih Kak? Jadi aku bingung. Mau dilaguin? Pernah jatuh dari sepeda? Pernah. Lagi ngapain? Jadi aku tuh waktu kecil orangnya kayak kalau mau bisa tuh langsung terjun gitu, nggak bertahap dulu. Jadi aku waktu nggak SMP sih, masih TK, aku pengen banget bisa naik sepeda. Terus aku nggak pakai yang roda 4 dulu, langsung roda 2 gitu. Terus kan nggak ada remnya kan. Terus aku kecebur gitu kan. Jadi ada masjid, terus kayak ada solokan besar, aku ngejebur terus hitam semua, malu banget. Terus pernah juga sih kayak naik motor kan. Terus aku masih SD kelas 3, cuma aku kan udah nyampe kan agak tinggi aku. Terus karena aku bilang muter-muter komplek aja, nggak usah jauh-jauh. Cuma aku orangnya ngeyel, jadi aku keluar komplek, aku ke Alfamaret. Dulu kan aku pakai apa ya, motor. Jadi kalau Yamaha kan kalau standarnya udah itu tetap mesinnya masih nyala kan Kak, jadi nggak dimatiin kontaknya. Aku ngegas gitu, menceleng kan, jatuh. Nah terus pas banget tante aku lewat, jadi aku kayak dari situ dimarahin kan, jadi belajar motor nggak pakai motor keluarga, jadi sama temen yang kopling, terus naik, jadi nggak pakai motor di rumah lagi karena dimarahin, kayak gitu sih. Jadi kamu motor-motor gede pun bisa ya? Bisa. Mobil? Nyetir mobil? Kalau mobil aku bisa, cuma matic, kalau kopling belum belajar. Bisa acting ya? Bisa. Bisa peragain acting? Acting apa? Terserah, mau marah, mau nangis, ketawa. Hmm, Jangan acting tidur ya. itu tapi bukan acting Kak, tidur beneran ntar. Marah, mau nangis, Aku mau apa ya, nangis aja deh. nangis. Butuh lawan main? Butuh. Adul. Sudah saya duga. Jadi ceritanya apa yang bikin kamu nangis ngeliat muka dia? Ceritanya apa ya, diselingkuhin aja deh. Kayak diselingkuhin terus kita kayak udah berkorban sama orang tapi nggak dihargain. Oke, siap. Mainkan Dul. Gimana tadi? Ya kamu ketahuan selingkuh gitu, terus aku marah-marah tapi nangis nanti ujungnya gitu. Oh, kamu yang marah-marah. Oke. Iya. Oke. Kamu di sini aja. Oke. Yang all out ya. Kamu tadi malam habis kemana? Di rumah. Yakin? Yakin. Kamu lebih baik jujur atau aku yang ngasih buktinya sendiri? Oke. Aku jujur, aku udah ada yang lain. Maksudnya? Aku udah ada yang lain. Maksudnya kamu nyelingkuhin aku? Iya. Kamu tau gak sih, aku tuh nemenin kamu dari nol. Aku nerima kamu dari kamu dihina sama orang, kamu direndahin sama orang.
sampai aku nggak ngerespon yang lain demi nemenin kamu dari nol. Terus sekarang kamu udah sukses, kamu ninggalin aku. Oke, aku minta maaf. Nggak bisa dengan cuma kata maaf doang. Iya, aku salah, aku ngaku salah. Aku minta maaf ya. Apa alasan kamu mungkin aku? Aku bosen. Bosen. Setiap hubungan itu pasti ada bosennya. Cuma gimana caranya kita bertahan. Cuma aku nggak nyangka banget sih. Aku nggak nyangka, aku udah berjuang buat kamu, aku nemenin kamu, aku selalu support kamu, aku nggak pernah respon yang lain, aku cuma mau sama kamu doang. Tapi aku nggak nyangka kamu kayak segampang ini ngianatin cinta aku sama kamu. Kita udah 5 tahun loh pacaran, aku nemenin kamu tuh dari kita masih sekolah. Ya udah, aku minta maaf ya. Nggak bisa. Terus aku harus apa? Ya kamu pilih aku apa selingkuhan kamu? Kalau aku milih dia gimana? Ya kamu kok gitu sih? Emang apa yang ada di dia yang aku nggak punya? Aku kurang apa sama kamu? Berkaca-kaca doang, soalnya dianya kurang ini sih. Keringetan ya dulu. So dia harusnya kata-katanya lebih nyelekit, kayak kamu yang apa kayak gitu, yang bikin aku nyesek kan, biar aku juga menghayati gitu. Katanya kamu punya bakat cari uang. Ya, semua orang Bakat cari uang gimana? bukan Bisa ngejelasin sih, nggak, Say? lebih ke kalau aku orangnya lebih ke ngelakuin hal kalau nggak ada feedback kayak dapet duit atau dapet minimal dapet apa ya, dapet relasi atau pengalaman atau hal apa yang aku nggak tahu jadi tahu tuh aku nggak mau main sama orang itu gitu. Oh, oportunis. Maksudnya sesuatu yang ada semua nilainya. semua yang aku lakukan harus ada feedbacknya gitu. Gitu. Terus kamu pernah dipukul pacar? Pernah Kak. Gimana ceritanya? Jadi aku tuh pernah kenalan sama cowok, terus kan dia kayak ngajak pacaran gitu, terus aku suruh aku nggak boleh ngapa-ngapain, harus ikut dia gitu kan. Tapi aku nurut nih, ikut dia ke Sorong, ke Papua ya kan. Aku first time banget, maksudnya mau nyamperin cowok jauh-jauh dan 4 jam kan ke sana dan sana. Ke Papua kan jauh banget kan Kak. Aku di sana bertahan. Jadi intinya tuh orangnya kayak jadi aku tuh nggak boleh chattingan sama siapapun, nggak boleh kemana-mana, harus sama dia doang kan. Cuma orangnya kayak gitu, dia tuh suka main judi, suka mabok kayak gitu. Jadi aku kayak kok gini gitu kan maksudnya, tapi dia setiap itu sama aku sih. Nah terus jadi aku kan punya mantan namanya, dia kan ganteng, talent juga, di entertain juga. Nah jadi dia kan kerjanya tuh kayak dia tuh orang kantor, tapi dia kalau berlayar kayak kapal, jadi kayak penyeberangan ke pulau-pulau, dia tuh orang kantor tapi bisa ikut berlayar, tapi dia megang tiket. Jadi tuh di situ aku tuh bantuin dia yang beli tiket. Nah kalau yang mata aku kan ganteng kan Kak, terus ada yang beli tiket namanya orangnya kan hitam. Aku speechless, kayak aku ngakak gitu, kayak gitu kan. Terus kok kenapa ketawa, aku bilang antara apa ada apa gitu, kayak bahasa Papua kan Kak. Dari situ dia inget tuh, udah ini kasar, udah lu jujur aja siapa Zulkarnain. Aku nggak mau debat kan Kak. Di situ aku jadi kayak enggak kok, nggak apa-apa, mau ketawa doang. Terus udah gitu pulang berlayar, aku lagi main sama dia di apa sih, di bar gitu, di mana ya, di Double O kalau salah. Terus tiba-tiba dia tuh pegang HP aku, buka close friend aku. Aku kan orangnya nggak pernah close friend ya. Setelah apa yang aku lakuin, aku posting ya, aku apa adanya aja, nggak kayak pencitraan, nggak pernah gini-gini. Jadi aku public, nggak pernah di close friend. Dia ngecek close friend aku cuma 3 orang. Pada saat itu aku masih pas pacaran sama gitu. Dia tuh salah satu dia ngeklik nih Kak, ngeklik ada foto lah bertiga ini, ada aku komen love gitu kan. Aku langsung lu bohong ya, ini love ini mantan kamu, kata dia gitu. Iya, terus kenapa kamu nggak jujur? Terus kata aku, ya ngapain ngebahas masa lalu kan, maksud kan udah selesai kan, aku sekarang sama kamu, jadi aku nggak mau bahas yang masa lalu kan Kak. Tapi kan aku cuma ngakak doang nggak sih, masa yang mantan aku tuh gak, terus itu hitam gitu, aku cuma ngakak doang gitu, nggak bermaksud apa-apa. Dari situ
Dia langsung ngejotos aku, terus ini aku biru di sini. Itu 2019 sih Kak. Di sininya biru, terus di sini aku berdarah. Aku di situ panik banget, aku takut banget. Aku cuma bawa HP sama dompet, barang aku tinggal. Terus ditahan sama dia, ditahan. Terus aku baik-baikin kan, daripada aku ngelawan, dia kan lagi mabok kan Kak. Daripada aku ngelawan, aku ntar dipukul, jadi aku baik-baikin. Terus udah baik aku kabur langsung, aku ke Jakarta beli tiket sendiri kayak gitu. Terus akhirnya kamu berhasil kabur? Kabur pulang. Aku baik-baikin dulu sih tapi nggak kabur. Terus ibunya tuh kayak udah deket sama aku gitu, dan kita dulu beda agama juga sih Kak. Jadi dia Kristen, aku Islam. Jadi aku nggak bisa ke dia, jadi susah juga. Cuma di situ kan tadinya dia bilang mau ke Muslim kan, cuma orang tuanya kan keras, jadi ya mungkin ya bukan jodoh sih. Terus orangnya kasar, terus aku trauma Kak. Maksudnya aku udah jauh-jauh ke sana gitu, udah nurut temenin dia gitu kan. Terus nerima juga dia punya masa lalu, dia kayak mama mantannya punya anak gitu. Aku udah sampai mikir ya udah gue terima anaknya, kan anak nggak salah gitu, gue nggak apa-apa anggap anak gue sendiri. Cuma kayak gitu over banget, terus aku dipukul, terus dia mabok main judi, jadi aku kayak gimana gitu. Jadi aku kabur, sudah sih ngejalanin hidup aku. Tapi dia nggak ngejar-ngejar? Sampai sekarang suka ngechatin kayak DM tiba-tiba, terus WhatsApp pakai nomor baru. Aku kan selalu blokir kan misalnya ada nomor baru gitu, tapi dia ada lagi ngechat lagi gitu. Jadi si pacar yang sekarang tuh GR aja, disangkanya aku ngejengit, padahal dia ngechat sendiri sampai aku screenshotin kan. Nih buktinya cowok lu yang ngechat gua, ngajak ketemu ini. Gua nggak mau ya, kalau gua udah mantan gua nggak mau, aku gituin kan. Lu dasar aja lu nggak laku gini, bukannya gue yang nggak laku, orang gue di Jakarta, lu di sono. Bukan di sono LC, lu kan tahu gue lu sama dia kan, aku gituin kan. Lu yang rebut kali, cuma gue nggak mau, ambil aja shelter juga lu digepukin, aku gituin kan. Sudah aku blokir. Terus jadi ada temen aku yang kepo karena kesel juga dengan cerita aku karena cewek ini ngerebut dia. Cuma aku nggak ngerasa direbut karena aku juga emang udah nggak mau kan, karena satu kekeknya udah beda. Terus kasar, aku kan nggak suka orang kasar yang menurut aku nggak suka gitu. Kalau misalkan si cowoknya kasar, aku ntar lebih kasar. Tapi kalau dia bisa menghargai, bisa menghormati aku juga lebih bisa menghormati dia. Tapi kalau misalkan dari pacaran aja udah kasar, mulutnya, kata-katanya, terus kayak mukul gitu, kayak aku punya trauma tersendiri gitu. Kalau dipukul gitu aku punya trauma tersendiri, jadi kayak aku udah deh nggak usah. Tapi emang kamu suka tipikal cowok-cowok Papua gitu? Enggak, jadi itu tuh aku dulu taruhan doang sih sama temen. Jadi kayak lu bisa nggak tuh dapetin dia tuh? Kata bisa, gue gampang gituin kan. Jadi terus aku pacaran tuh, terus pas pacaran akunya kebablasan gitu pakai perasaan. Jadi kayak aku baper, terus tapi bapernya aku ketika aku udah disakitin secinta-cintanya aku, ya aku kayak udah ini udah nggak beres gitu. Misalkan aku lanjutin pun aku bakal sakit sendiri, terus aku udah pergi kayak gitu. Terus yang aku banyak trauma sih, kayak aku pacaran ya Kak, aku trauma sama cowok ganteng sebenarnya. Kenapa bisa mau nerima taruhan temen aku, karena gini, dia tuh kan talent juga kan, gak suka iklan-iklan gitu. Jadi logika deh Kak, dari di endorse sama brand ini, hari ini di endorse, tiba-tiba jadi supir pribadi, tiba-tiba dibeliin jam, sepatu, HP sama banci, terus nginep di rumahnya banci, terus satu kamar. Kan logika nggak sih? Mungkin kalau sama tante-tante masih wajar ya Kak, maksudnya kan ini banci gitu, banci sama cowok, pasti kan dia bisex dong. Aku kayak trauma, jadi aku nggak mau sama cowok ganteng ya, takut gue kan penyakit ntar. Maksudnya aku nggak nyangka banget gitu Kak, dari di endorse tiba-tiba jadi supir pribadi, dibeliin ini sampai dibawain mobil sama bancinya. Kan udah tanda kutip kan nggak mungkin dia kayak gitu, maksudnya nggak ngelakuin hal-hal, maksudnya dia jadi bisex, suka sama cowok juga. Jadi dari situ aku baru tuh setelah si Zulkarnain itu pacaran sama yang orang itu, orang Papua. Gitu sih. Ini yang kamu bilang 16 tahun kamu udah ke Jakarta cari uang, itu kamu ngapain? Dulu tuh jadi aku tuh dari kecil sama papa aku. Ini cerita keluarga sih, tapi aku nangis gak mau. Oke. Jadi aku tuh dari kecil nggak pernah ketemu mama, bisa. Aku dari kecil di Cirebon sama papa, tapi udah almarhum kan. Aku dari kecil di Cirebon. Jadi pas papa aku meninggal, aku kenal cowok. Aku tuh dihancurin, diporotin, dipukulin kayak gitu kan. Terus aku sempet depresi sampai aku mau bunuh diri. Dulu viral banget kan, aku insecure banget, dari situ aku malu.
karena foto-foto aku di Facebook kan banyak kan, aku yang di beca, aku yang tiduran di jalan, pokoknya aku depresi dulu karena aku kehilangan papa, kehilangan ini aku gitu kan, maksudnya aku ngerasa kayak hidup aku udah hancur, dan situ aku belum ketemu ibu kandung aku kan, karena dia masih kerja di luar negeri. Aku udah kayak putus asa banget, aku depresi. Terus dari situ aku dirawat sama tante aku, terus aku dari situ udah sembuh. Terus banyak yang gosipin aku gila, kan aku sakit hati ya Kak. Kalau gila kan gak mungkin kayak sekarang, aku cuma depresi dan shock banget kok hidup aku kayak gini gitu, aku kayak hancur banget. Terus udah gitu aku hunting foto dari yang aku nggak bisa make up, itu kan masih mau ke 16 tahun, aku hunting foto di Cirebon, udah hunting. Terus aku punya pacar lagi nih, dia kuliah, cuma aku kan udah nggak sekolah karena aku kasus depresi itu kan, aku kayak malu banget sekolah lagi, aku jadi ngambil paket karena aku nggak mau lepas pendidikan aku kan. Aku pacaran sama cowok orang Cirebon, jadi dia tuh punya mantan 3 tahun yang lalu di zonanya dia, yang minum bareng kayak gitu lah pokoknya. Nah di situ kan aku masih awam, nggak tahu hal-hal kayak gitu, jadi mungkin dia nyaman di zona yang sama mantan dia. Maksud aku kalau misalkan kamu masih mau sama mantan kamu, sama saya putus, selesai, nggak usah saya dijadiin pelampiasan atau disakitin kayak gini, aku gitu kan Kak. Udah gitu dia tuh kerja juga, si cewek ini dia ke Cirebon, intinya kayak malamnya aku habis kerikin dia nih, besok aku ulang tahun Kak, yang ke 16 tahun. Dulu kan masih zaman BBM ya kan. Terus udah gitu dia profilnya langsung diganti nggak nama aku, terus langsung kayak dibecein promotin nama cewek ini. Terus aku langsung ngechat dia kayak ngepap gitu di hotel, kan sakit hati nggak sih Kak, di hari ulang tahun aku yang ke 16 tahun tuh aku kayak gitu-gituin. Dari situ aku nggak bisa nih di kota ini gitu, udah terlalu banyak kenangan pahit banget kan. Dari situ aku waktu itu dulu dari temen kali, aku kenal salah satu agensi di Jakarta, namanya dulu Dodik di Java dia kan. Aku beraniin diri ke Jakarta umur 16 tahun, aku dulu ngekos di Sunter 800.000. Aku dulu nggak tahu banget namanya entertain kan, aku dulu jadi figuran dibayar 150 sehari, yang cuma lewat-lewat doang kayak gitu kan. Dari situ aku sendiri, terus kayak aku disuruh dialog per hari, aku belum pede, masih insecure gitu, kayak peran-peran gitu aku nggak mau. Terus aku jalanin tuh Kak, aku jadi figuran sampai mau lebaran. Terus aku balik, aku udah bergaul sana sini kan Kak, aku ketemu teman-teman influencer, selebgram juga teman-teman. Terus aku ikut suka foto juga. Dari situ followers aku naik sampai naik 10k. Dulu aku pertama kali digaji, terus dapat endorse kayak baju, masker, skincare, banyak lah pokoknya, alhamdulillah sampai sekarang. Terus udah gitu aku kan udah bisa lebih pede kan kayak mempromosikan produk, jadi aku coba syuting berdialog gitu kan, coba karena aku tuh sebenarnya dari dulu banyak disuruh, tapi akunya kayak nggak pede, kayak aku kan ngelihat orang nggak bisa dialog dimarah, lu gini, lu nggak bisa dialog, ini anaknya siapa sih syuting kagak bisa gini. Aku jadi takut sendiri, aduh gue nggak bisa, takut gue dimaki-maki, mendingan nggak usah deh kan. Dari situ aku pertama kali dialog tuh aku dulu ada Amarzoni Iris Bella sama istrinya Stefan William tuh, aku jadi suster jahat di situ, di dulu semester apa ya, Cinta Suci. Itu aku first time banget dialog, aku nervous banget tau Kak. Aku udah baca dialog bisa, coba pas di depan kamera kayak nggak bisa ngomong gitu, kayak ya bayangin aku first time dialognya ya. Pertama dialognya sama Amarzoni gitu, kalau kan dulu kan viral banget kan itu sama yang Iris Bella gitu. Aku di situ kayak nervous gitu. Dari situ terus aku udah kan, aku terus sering foto-foto model, ada event kadang endorse, kayak aku sering di Kedufan, endorse Dufan, terus aku sering dapet juga kayak makanan, baju-baju, alhamdulillah banyak sih. Terus terakhir aku tuh ikut syuting waktu itu rumah Uya itu, tapi sebenarnya dari 2018 aku udah diajakin, cuma aku kayak nggak mau, gimana sih, aku belum berani dialog gitu loh Kak, jadi aku belum ngerasa diri aku bisa mantep, aku nggak mau, jadi aku mending belajar dulu, ketika aku udah siap jadi aku berani gitu kan. Aku di situ aku bilang aku maunya satu segmen aja, nah di situ live kan, bukan yang top apa sih yang maksudnya yang taping. live, bukan yang tipping. Aku dari segmen 1 sampai 4 aku semua. Di situ aku kayak ya maksudnya itu kan pertama kali live kan, aku grogi juga kan. Ya alhamdulillah masih enggak ini banget lah. Jadi di situ aku udah berani di situ. Bentuk berdialog. Terus banyak juga yang kemarin yang
kayak ngajakin casting ke Cinema Art gitu-gitu. Cuma aku insecure sekarang kan aku udah tambah gendut gini kan, aku mau diet dulu, mau nge-gym dulu, baru aku berani kayak di kamera kan pipi aku kan lebih gede nggak sih, kalau kayak gini kan aku gendut kan sekarang, maksudnya aku insecure gitu. Tapi udah banyak sih yang ngajakin casting, kayak ada web series gitu-gitu aku banyak, cuma aku kayak belum nerima karena aku ngerasa diri akunya belum pas gitu untuk ikut, karena ya aku maunya kayak aku diet dulu gitu kak, gitu kayak aku maksudnya memaksimalkan diri aku gitu kan, ibaratnya kan saingannya banyak gitu, jadi aku maunya nata diri aku dulu, kalau misalkan aku udah siap aku baru mau kayak gitu lagi, ikut-ikut syuting kayak gitu. Gitu sih kak. Tapi kalau kamu ikutan ini gimana? Aku niat mau mencoba hal baru aja. Berarti nggak insecure kan? Sedikit insecure tapi bismillah aku niat gitu. Coba mau terjun lagi di entertain, casting ikut audisi, aku mau coba lagi. Kalau misalnya kamu lolos di audisi ini, berarti kan harus komitmen. Iya. Tiba-tiba ada tawaran di tempat lain terus gimana? Mau. Maksudnya tawaran apa? Kamu udah lolos nih, misalnya udah kontrak. Tiba-tiba kamu ada tawaran di tempat lain. Sedangkan kamu udah terikat kontrak di sini. Oh nggak bisa, aku selesaikan kontrak dulu di pekerjaan aku yang ini, kalau selesai baru cari yang lain gitu. Jadi fokus nih, misalkan aku di kontrak ini aku harus fokus, harus ngasah apa sih namanya kepintaran aku, apa yang aku bisa ya di sini di kontrak ini. Jadi aku fokus dulu, kalau misalkan udah selesai, kalau misalkan kontrak yang mau lanjut ya aku tetap di sini, kalau enggak ya mungkin aku cari kontrak yang lain, kerjaan yang lain kayak gitu. Oh, artinya kamu bertanggung jawab dan penuh komitmen ya? Iya, harus berkomitmen. Oke, bagus, good. Panjang juga ya ceritanya ya? Panjang sih kak. Ya, Kepanjangan sih kalau ceritain semua. tapi nggak apa-apa, itu ekspresi kamu itu sangat natural dan sangat bagus untuk diceritakan. Dan kamu sebenarnya punya percaya diri yang bagus kok. Hanya kamu aja tinggal ditingkatkan lagi. Terus juga postur tubuh juga cukup tinggi. Jaga badan aja, tetap olahraga dan jaga makan aja. Iya kak. Oke, mudah-mudahan kamu tetap bisa seperti apa yang dikatakan di awal ya. Kamu komitmen, kamu tanggung jawab, karena video ini akan terekam sesuai apa yang kamu katakan, kamu harus bertanggung jawabkan. Oke, kita sekarang jalan catwalk dulu sebelum aku putuskan. Oke. Balik lagi atau berhenti? Boleh, balik lagi pose aja. Pose. Udah kak. Oke, dah cukup. Kesimpulannya secara keseluruhan sih aku sih suka ya dengan penampilan kamu hari ini, bagus. Terus berkarakter juga, memang cocok buat peran-peran kayak antagonis gitu, karena emang kamu punya tatapan yang Aku sebenarnya bisa antagonis, cuma hari ini tuh aku lagi sedih aja gitu. Jadi aku menit tadi aktingnya nangis aja. Marah-marah bisa, mukul-mukul orang bisa. Cuma aku lagi sedih hati aku. Jadi kalau marah jadi takutnya nggak keluar semua. Iya, marah iya. ini kalau nangis kan tadi kan langsung nangis kan, emang aku lagi pengen nangis sih sebenarnya. oh gitu. Kenapa pengen nangis? Nggak apa-apa. Lagi ada masalah. Oh, nggak lagi PMS? Lagi. Oh, lagi PMS. Tapi kalau udah kerja harus profesional ya, Iya nggak boleh dong. moody ya. Enggak. Walaupun kamu lagi Kalau bad dalam mood, enggak, dalam kerjaan apapun situasi hati aku harus tetap on. Keep. Harus bisa. iya. Karena kamera, publik nggak akan pernah mau tahu kamu ada masalah apa. Iya. Pokoknya kamu harus performance-nya is Tunjukin the yang best. terbaik. Oke. Udah tahu kan kurang lebih di dunia entertain kayak gitu. Tahu. Dunia yang penuh dengan Drama dan settingan. tapi itu yang bisa bikin kamu menjadi seseorang. Benar. Ya. Bener banget. Oke, by the way, congratulations, you are my angels. Makasih, It means Kak.
kamu masuk ke babak selanjutnya. Thank you ya. Halo guys, akhirnya aku bersyukur banget bisa lolos di audisi Rise Angel. Di sini aku bakal terus mengasah bakat aku buat jadi lebih baik dan menjadi bintang di sini. Aku seneng banget karena itu makasih masukan ke aku, terus ngasih tahu biar aku bisa lebih menjaga badan aku biar lebih bagus, lebih ideal. Pokoknya ya guys, semuanya keluarga, teman-teman dekat aku minta doanya, dukungannya. Pokoknya thank you.